Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul "Seperti apa modul ajar di kurikulum 2022 sebagai pengganti RPP". Sahabatku, silakan simak video ini, dan jika video ini berkenan dan bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Seperti apa modul ajar di kurikulum 2022 sebagai pengganti RPP? Modul ajar kurikulum paradigma baru atau KPB, guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Komponen modul ajar diantaranya ada informasi umum dan kompetensi inti. Informasi umum itu diantaranya ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya di komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, kemudian persiapan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, asesmen, selanjutnya ada pengayaan dan remedial, dan terakhir ada refleksi peserta didik dan guru. Komponen-komponen modul ajar sekolah penggerak terdiri dari informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini. Informasi umum, informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Jenjangnya yaitu sekolah dasar, SMP, SMA, kemudian kelasnya, dan alokasi waktu, yaitu penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerjanya masing-masing. Kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau PPP dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar tersebut. 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui terlihat jelas di dalam sebagai berikut, seperti materi atau isi pelajaran, 2 pedagogik, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. 4 sasaran dan prasarana. 4 sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan, dan juga memanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan lebih bermakna. Sahabatku, selanjutnya yang kelima adalah target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler, tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam merencanakan dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar dan memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya, dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi, jangka panjang, dan seterusnya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi merencanakan dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas tinggi HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. 6. Model pembelajaran. Model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning. Selanjutnya, komponen inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan beragam murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Inilah contoh dari kalimat pemahaman bermakna. Ketiga, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dan dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Inilah dua contoh dari pertanyaan pemantik. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran, alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran yang aktif. Yang kelima adalah asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen diantaranya ada asesmen sebelum pembelajaran atau disebut dengan diagnostik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran yang disebut dengan formatif.
Yang ketiga adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran yang disebut dengan sumatif. Bentuk asesmen yang bisa digunakan: sikap profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Performa, presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Tertulis, tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah. 6. Pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Sahabatku, selanjutnya di akhir dari modul ini adalah lampiran. Yang satu adalah lampiran kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. 2. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan dari pembelajaran tersebut. 3. Glosarium, yaitu glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dan yang keempatnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, dan narasumber. Sahabatku, demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya. Dan jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan tentang video ini, silakan tulis saja di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.